Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayit Sandra Alifa. Di sini saya akan membahas tentang risiko reputasi dalam manajemen reputasi krisis. Pengertiannya, resiko reputasi adalah resiko yang muncul dari persepsi negatif dari customer, pihak lain, pemegang saham, regulator, ataupun masyarakat yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan atau organisasi atau pemerintah dalam mengatur hubungan atau menciptakan hubungan baru dan untuk mendapatkan akses ke sumber pendanaan. Resiko ini muncul karena adanya pemberitaan media ataupun isu rumor negatif tentang perusahaan pemerintah atau organisasi kita. 3 ancaman yang bisa menyerang perusahaan. Yang pertama itu adalah ancaman secara langsung. Ancaman ini merupakan tindakan merugikan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya, perusahaan melakukan penipuan kepada pelanggannya. Yang kedua, ada ancaman tidak langsung. Ancaman ini hasil dari tindakan pegawai di perusahaan tersebut. Contoh, seorang petinggi di perusahaan mengupload postingan ujaran kebencian terhadap suatu golongan tertentu di medsos. Yang ketiga, ada tangensial. Tangensial adalah ancaman dari pihak lain yang diasosiasikan dengan perusahaan. Misalnya ancaman dari perusahaan B untuk perusahaan kita sendiri, seperti itu. Ada jenis-jenis risiko reputasi. Yang pertama adalah pelanggaran data, ada masalah karyawan, produk gagal yang diperjualbelikan, lalu ada postingan sosial media yang negatif. Tips melindungi reputasi. Yang pertama adalah responsif terhadap masalah pelanggan jika perusahaan mendapatkan ulasan negatif. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu dapat mengabaikan postingan, lalu meminta pelanggan yang pembeli produk kita yang positif untuk mereview produk kita gitu. Kalau misalnya mereka puas dengan produk yang kita jual. Kalau misalnya ada customer yang merasa rugi atau ada masalah dengan pelayanan kita atau produk kita bisa menawarkan untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Yang kedua ada tetapkan pengelolaan sosial media dengan bijak. Di sini tuh maksudnya adalah tetapkan siapa yang dapat mengakses akun sosial media kita gitu. Dipegang oleh satu orang atau oleh 2 orang misalnya. Lalu ada yang bertanggung jawab dalam mengupload atau memposting konten bagi perusahaan kita gitu atau bagi brand kita. Lalu yang ketiga itu ada pesan apa yang akan disampaikan. Jadi kita mempunyai pesan atau mempunyai konten yang ciri khas gitu bagi perusahaan itu sehingga membuat orang-orang itu mudah mengerti bahwa kita ini memang targetnya di situ, memang pasarnya di situ gitu, mengkomunikasikan pesan yang jelas dan mudah dimengerti. Lalu ada atasi masalah kecil dengan cepat, karena satu masalah kecil ini jika tidak diatasi dengan cepat atau ditunda-tunda akan menimbulkan masalah yang lebih besar atau bahkan jadi menumpuk masalah yang lainnya gitu. Lalu ada membuat rencana keamanan gitu. Untuk mencegah segala pelanggaran data bisnis, dapat menggunakan software yang sudah terjamin keamanan datanya. Nah, di sini ada studi kasus yaitu tentang tumpahnya minyak Pertamina. Tragedinya sudah lama, sekitar 2018, tapi kita bisa belajar dari tragedi ini gitu ya. Nah, akan saya bacakan melalui sumber beritanya. Jadi tragedi ini sempat ramai sekitar 2 tahun lalu gitu, tumpahnya minyak Pertamina. Akibat peristiwa ini, 5 nelayan tewas, sejumlah pesut mati dan lingkungan sekitar tercemar. Tumpahan minyak berasal dari pipa Pertamina yang putus di kedalaman 20 meter. Pertamina berkali-kali sempat memberikan statement bahwa sumber petaka bukan berasal dari kerusakan aset mereka, namun akhirnya mengaku setelah melakukan investigasi gabungan dengan kepolisian. Dari sudut pandang seorang praktisi PR, penanganan krisis merupakan tanggung jawab manajemen, sedangkan penanganan komunikasi krisis tanggung jawab kepala komunikasi korporat. Bila krisis terjadi, maka komunikasi akan disampaikan oleh otoritas tertinggi di perusahaan, yaitu Direktur Utama atau CEO. Otoritas tertinggi merupakan juru bicara utama tentang hal-hal yang terkait dengan kebijakan, prosedur, pengarahan, dan sebagainya.
Karena krisis terjadi di lapangan, maka otoritas tertinggi di lapangan merupakan juru bicara kedua. Tugas juru bicara kedua ini hanya menyampaikan hal-hal teknis saja. Kepala komunikasi korporat merupakan juru bicara ketiga yang mengkoordinasi komunikasi krisis. Juru bicara ketiga dapat meneruskan informasi dari juru bicara utama maupun kedua. Pihak-pihak lain di perusahaan tidak diperkenankan untuk berbicara tentang krisis yang terjadi. Nah, lalu jika melihat pemberitaan, di hari pertama kebakaran terjadi, itu tanggal 31 Maret 2018, ada 4 pejabat Pertamina yang mengkomunikasikan peristiwa tersebut ke masyarakat. Selanjutnya, konten dari informasi yang disampaikan seharusnya berdasarkan fakta. Tidak boleh ada dugaan maupun asumsi. Keempat pejabat yang mengeluarkan statement kompak menyatakan kebocoran bukan dari pipa Pertamina, padahal saat itu belum ada kepastian tentang penyebab kebakaran. Memang terjadinya krisis mendadak tidak memberi kesempatan bagi perusahaan untuk menyelidiki dengan seksama apa yang terjadi. Penyebabnya, informasi apa yang bisa dan belum bisa disampaikan. Oleh karena itu, dalam praktik PR ada yang dinamakan sistem dan prosedur isu manajemen. Komunikasi proaktif untuk menangani isu-isu yang kemungkinan dapat terjadi. Isu pencemaran minyak pasti menduduki tempat teratas untuk ditangani berdasarkan prosedur best practice oleh tim isu manajemen yang terintegrasi di dalam sistem komunikasi perusahaan. Jadi, bila sistem ini ada di perusahaan, maka early warning system sudah berjalan. Panduan penanganan komunikasi krisis pencemaran minyak sudah diketahui oleh semua pihak yang terkait di perusahaan. Standby statement sudah dibuat, juru bicara sudah ditunjuk, dan peristiwa penanganan krisis sudah disimulasikan. Jadi, bila krisis terjadi, penanganan krisis dan komunikasinya tidak kacau gitu. Eh, Walaupun apa ya, ini merupakan perusahaan BUMN gitu ya, perusahaan terkenal di mana semua orang tahu ini perusahaan eh, apa gitu. Nah, kerusakan ini tuh apa ya, penyebab terjadinya eh, apa tragedi ini kan merupakan kelalaian atau misalnya kerusakan aset atau misalnya masalah di dalam perusahaan itu sendiri gitu ya. Tadi kan ada beberapa faktor reputasi resiko, yaitu dari masalah karyawan, dari produk yang gagal diperjualbelikan. Nah, mungkin ini termasuk ke dalam masalah karyawan atau masalah perusahaan itu sendiri gitu ya. Walaupun Pertamina sudah merupakan perusahaan yang besar, sudah BUMN gitu, tapi mungkin masalah ini tuh masalah bisa menyebabkan reputasi kepada masyarakat itu kan menjadi kayak masa perusahaan sebesar ini bisa terjadi kerusakan yang begitu besar dan menyebabkan huru-hara gitu. Namun pastinya bagi setiap perusahaan manapun sudah mempunyai apa namanya, langkah-langkah yang tepat ketika menghadapi krisis yang terjadi. Jadi ketika terjadi tidak terlalu kacau gitu. Mereka sudah mempunyai tahapan-tahapannya gitu, seperti itu. Jadi ini sumber dari berita yang tadi saya sampaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.